Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue tradisional dari bahan singkong. Untuk rasanya enak, lembut. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, di sini sudah saya siapkan singkong. Ini saya sudah kupas dan cuci bersih. Untuk beratnya kurang lebih sekitar 1 kg. Nah, ini langsung aja ya teman-teman, kita akan memarutnya. Jika sudah selesai, ini saya akan pindahkan ke dalam wadah. Untuk singkongnya ini tidak terlalu banyak air, makanya itu untuk singkongnya tidak saya peras ya teman-teman. Kemudian selanjutnya tambahkan 200 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, kemudian 1/4 sendok teh vanili. Selanjutnya 2 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioka. Kemudian untuk santannya di sini saya gunakan 270 ml santan. Ini saya dapatkan dari 65 ml santan instan, lalu tambahkan air. Nah, jika sudah, kemudian semua bahan ini kita aduk hingga tercampur rata. Ini dia jika sudah tercampur rata, lalu kemudian selanjutnya akan saya bagi menjadi 3 bagian. Nah, ini kita bagi menjadi 3 bagian sama rata ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya jika sudah, lalu kemudian untuk yang pertama, ini saya akan beri warna merah rose. Yang kedua warna kuning. Dan yang terakhir warna hijau. Nah, ini kita aduk hingga semua bahan tercampur rata ya teman-teman. Jika sudah selesai semuanya kita aduk, lalu kemudian di sini untuk cetakannya ini saya sudah olesi dengan minyak sayur tipis-tipis ya teman-teman. Dan ini untuk panci kukusannya juga sudah panas. Langsung aja kita masukkan untuk yang pertama warna hijau. Ini saya gunakan sendok takar ya teman-teman. Untuk ukurannya 1 sendok takar. Nah, jika sudah selesai semua kita isi, lalu kemudian kita akan kukus kurang lebih sekitar 20 menit. Ini dia sudah 20 menit, kita buka panci kukusannya. Kemudian selanjutnya untuk yang warna kuning kita masukkan 1 sendok takar. Nah, jika sudah semuanya kita masukkan untuk warna kuningnya, kita kukus kembali kurang lebih sekitar 20 menit. Ini dia sudah 20 menit, kita buka panci kukusannya, lalu kemudian kita masukkan untuk warna merahnya ya teman-teman. Kita pakai sendok takar 1 sendok takar. Nah, ini jangan lupa diratakan. Nah, jika sudah selesai semuanya kita masukkan untuk warna merahnya, kita akan kukus kembali kurang lebih sekitar 30 menit hingga tanak dan matang ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, sudah 30 menit kita buka panci kukusannya. Ini untuk kuenya sudah matang, langsung aja diangkat. Nah, sebelum kita keluarkan dari cetakannya, kita tunggu hingga dingin terlebih dahulu ya teman-teman, supaya lebih mudah kita keluarkan. Sembari menunggu kuenya dingin, di sini sudah saya siapkan kelapa parut untuk ukurannya sedang, dan di sini tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian aduk-aduk. Nah, ini dia jika sudah tercampur rata, tambahkan 1 lembar daun pandan. Lalu kemudian ini kita akan kukus ya teman-teman. Untuk panci kukusannya di sini masih panas ya. Kita akan kukus kurang lebih sekitar 10 menit. Ini dia kelapanya sudah 10 menit kita kukus ya teman-teman. Selanjutnya diangkat dan disisihkan. Nah, kembali ke kuenya. Di sini untuk kuenya sudah dingin ya teman-teman. Langsung aja kita akan keluarkan dari cetakannya. Nah, jika sudah dingin, ini sudah ngeset ya teman-teman dan mudah untuk kita keluarkan. Nah, ini dia kuenya. Wow, cantik ya teman-teman untuk tampilannya. Wow, cantik banget. Nah, kita akan keluarkan lagi semuanya dari cetakannya ya teman-teman. Nah, ini dia sudah kita keluarkan semuanya dari cetakannya. Selanjutnya, ini untuk kelapa parutnya, kita akan lumuri kuenya menggunakan kelapa parut ya teman-teman. Nah, kayak gini. Kita lakukan hingga selesai semua kuenya, kita lumuri dengan kelapa.
Nah ini dia teman-teman, kue olahan dari singkongnya sudah jadi. Ini namanya kue sentiling ya teman-teman. Untuk warnanya super cantik dan ini akan saya tunjukkan. Ini beneran lembut banget ya teman-teman. Walaupun sudah dingin, untuk kuenya super lembut, warnanya cakep ya teman-teman. Walaupun sudah dingin tapi tetap lembut ya teman-teman. Dan saya akan cobain, bismillah. Ini enak banget, manis dan gurihnya pas. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue talam pandan singkong. Untuk tampilannya, ini beneran cantik banget ya teman-teman. Dan untuk cara buatnya juga super mudah. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama di sini sudah saya siapkan 650 gram singkong. Ini sudah saya parut dan ini tidak saya blender ya teman-teman. Jadinya tidak saya peras untuk airnya. Lalu kemudian masukkan 200 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian 2 sendok makan tepung tapioka untuk takarannya sedang tidak munjung ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan untuk santannya 200 ml. Nah, jika sudah selanjutnya ini kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Dan ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Kemudian selanjutnya tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Supaya warnanya lebih cantik, ini saya tambahkan pewarna makanan kuning dan juga pewarna makanan merah tua. Ini untuk pewarnanya opsional ya teman-teman, boleh tidak digunakan. Kemudian ini kita aduk hingga semua tercampur rata. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Ini dia jika sudah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat adonan lapis putihnya. Siapkan wadah, lalu kemudian masukkan 350 ml santan, 6 sendok makan tepung beras. Ini untuk takarannya sedang, tidak munjung dan tidak peres ya teman-teman. Kemudian selanjutnya 3 sendok makan tepung tapioka, untuk ukuran sendoknya juga sedang. Selanjutnya masukkan 3/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Ini dia sudah tercampur rata ya teman-teman. Lalu kemudian kita sisihkan. Dan selanjutnya di sini untuk cetakannya saya menggunakan cetakan puding atau cetakan plastik ya teman-teman. Ini untuk diameternya 24 cm. Ini kita oles dengan minyak sayur tipis-tipis aja. Kemudian jika sudah, ini kita masukkan untuk adonan pandannya atau adonan singkongnya terlebih dahulu. Nah, di tahap ini teman-teman harus sudah memanaskan panci kukusannya terlebih dahulu ya. Jika sudah dituang semuanya, kemudian ini kita ratakan ya teman-teman. Dan supaya lebih rata lagi, hentak-hentakan untuk adonannya. Nah, jika sudah rata seperti ini, kemudian ini lanjut kita kukus. Dan di sini untuk panci kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini sudah panas, langsung aja kita masukkan untuk adonan kue talam singkongnya. Dan ini kita akan kukus kurang lebih sekitar 20 menit. Nah ini dia teman-teman, sudah 20 menit kita buka panci kukusannya. Dan ini untuk adonan kue talam singkongnya ini sudah set ya teman-teman. Nah jika ada airnya sedikit ini kayak gini, kita buang aja ya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya kita akan masukkan untuk adonan gurih atau adonan putihnya. Ini saya masukkan setengah dari adonannya ya teman-teman, jadi 2 kali tahap. Nah ini adonan gurihnya masih setengah ya teman-teman. Ini kita langsung aja kukus kembali kurang lebih sekitar 15 menit. Nah ini dia teman-teman, sudah 15 menit kita buka panci kukusannya. Langsung aja ini kita masukkan sisa dari adonan gurihnya. Ini kita masukkan semuanya ya teman-teman. Jika sudah dituang semuanya, kemudian selanjutnya ini kita akan kukus kembali kurang lebih sekitar 30 menit supaya tanak dan benar-benar matang ya teman-teman. Ini dia teman-teman, sudah 30 menit kita buka panci kukusannya. Dan wow, ini untuk talamnya sudah matang ya teman-teman. Langsung aja diangkat dan kita dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum kita keluarkan dari loyangnya, kita tunggu hingga dingin dan set.
Ini dia teman-teman, untuk kue talam pandan singkongnya sudah dingin dan set. Langsung aja ya teman-teman, pastikan untuk bagian pinggirannya tidak ada yang lengket. Nah, ini kita akan keluarkan dari loyangnya. Jangan lupa kita beri alas untuk bagian atas loyang. Dan ini kita balik. Tinggal kita tekan aja untuk bagian atasnya. Nah, supaya ini untuk kue talamnya lepas sendiri kayak gini ya teman-teman. Nah, ini cukup mudah ya teman-teman. Wow, untuk hasilnya ini beneran warnanya cantik ya teman-teman. Seperti pakai atau menggunakan air pandan asli ya teman-teman. Dan nggak pakai lama, langsung aja kita potong-potong. Dan di sini untuk cetakannya saya sukanya kayak gini ya teman-teman. Sudah ada garisnya, jadi sudah pasti untuk ukurannya juga sama. Nah, kita potong. Dan ini dia saatnya kita cobain ya teman-teman. Dan untuk tampilannya ini beneran cantik banget ya teman-teman. Dan ini untuk teksturnya juga masih lembut banget walaupun sudah dingin ya teman-teman. Saya akan cobain, bismillah. Ini beneran enak banget teman-teman, lembut, gurih, manisnya pas banget. Perpaduan antara adonan gurih dan talam pandan singkong yang manis ini cocok banget. Ini beneran teman-teman harus cobain. Nah, ini dia teman-teman, kue talam pandan singkongnya sudah jadi. Teman-teman harus cobain karena buatnya juga super simple sekali. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Yang ingin mencoba resepnya saya doakan semoga berhasil. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.